Terus kita smart listeners memiliki peran masing-masing di dalam hidup kita. Dengan peran yang kita jalani, dengan takdir yang kita miliki, dengan sadar dan tahu sebenarnya apa sih maknanya kita hidup di dunia ini, tentu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Namun bagaimana caranya kita bisa tahu hal-hal apa yang memang ditakdirkan untuk kita? Di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi. Halo Smart Listener, selamat hari Jumat. Tasya Rustama kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dan akan berbincang dalam program Smart Happiness bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Hari ini Alhamdulillah baik Pak Arfan. Pak Arfan gimana kabarnya? luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Pak Arfan, kita bahas sebuah topik yang menarik ini, di mana bahasanya lumayan asing begitu ya. Tapi sebelum kita bahas topiknya, mungkin boleh kita bahas dulu lagu yang ikonik banget tadi, pep 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 gitu kan, adanya kan itu kayak udah dipakai di mana-mana begitu kan. Tapi mengapa mengangkat lagu itu untuk membuka perjumpaan kita di pagi hari ini? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Talkshow kita judulnya agak unik. Mungkin banyak yang bertanya ketika melihat promo saya di Instagram ya, di Facebook. Ini apa sih artinya gitu? Nah justru saya nggak kasih tahu artinya supaya semuanya penasaran kan gitu ya. Jadi judul talkshow kita pada pagi hari ini adalah Ad Maiora Natus Sum. Ad Maiora Natus Sum. Yang berarti ini dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah aku dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Nah nanti kita akan bahas apa itu, tapi kita buka dengan sebuah lagu yang sangat menarik dari Survivor, judulnya adalah Eye of the Tiger. Lagu ini menceritakan tentang semangat pantang menyerah, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan keyakinan bahwa setiap orang itu bisa mencapai tujuannya jika ia memiliki tekad yang kuat. Gitu, ya. Intinya sih sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melampaui diri sendiri, bisa menjadi lebih besar dari kita yang sekarang. Ya. Mari kita simak ke syairnya ya. Rising up back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. Bangkit kembali ke jalanan, mengambil waktuku, mengambil kesempatanku, pergi terlalu jauh, sekarang aku kembali pada tempatku. Hanya seorang diri dan keinginan untuk bertahan hidup. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. Begitu banyak yang terjadi, ya, begitu cepat kamu menukar gairahmu demi kemenangan. Jangan hilangkan peganganmu pada impian masa lalu. Kau harus berjuang untuk membuat impian tetap hidup. Nah, kemudian di bagian referennya dia bilang, it is the eye of the tiger. Ini adalah mata harimau. Wah, ya. It's the thrill of the fight. Ini adalah sensasi pertarungan. Rising up to the challenge of our rival. Bangkit menantang lawan kita. And the last known survivor. Dan dikenal sebagai orang terakhir yang bertahan. Stalks his prey in the night. And he's watching us all. And he's watching us all with the eye of the tiger. Mengejar mangsanya di malam hari dan dia mengawasi kita dengan mata harimaunya. Ya. Face to face, out in the heat. Saling berhadapan dengan semangat yang membara. Hanging tough, staying hungry. Selalu merasa berani, terus merasa lapar. They stack the odds till we take to the street. Mereka memupuk semua peluang hingga kita kembali ke jalan. For the kill, with the skill to survive. Untuk membunuh dengan keahlian bertahan hidup. It is the eye of the tiger. Ini adalah mata harimau. It is the thrill of the fight. Ini adalah sensasi pertarungan. Rising up to the challenge of our rival. Bangkit menantang lawan kita. And the last known survivor. Dan dikenal sebagai orang terakhir yang bertahan. Stalk his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Mengejar mangsanya di malam hari. Dan dia mengawasi kita dengan mata harimaunya. Oh, ini dia. Dari Survivor. Wow, ini menggambarkan sebuah kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seseorang begitu ya Pak Arfan, yang bahwa saya mampu, saya bisa, dan akhirnya bisa menjadi pemenang terakhir begitu ya.
Betul. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi seputar Ad Maiora Natus Sum ini yang eh, rada asing begitu ya, tapi semoga ini bisa menjadi, siapa tahu bisa menjadi quotes of the day hari ini begitu ya Pak Arfan ya. Namun kita akan Betul. bahas di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu setelah ini ada commercial break yang akan lewat. Smart listeners, Anda boleh bergabung. Saya undang Anda di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini, masih membahas sebuah topik yang menarik. Ini merupakan bahasa Latin begitu ya Smart listeners, Ad Maiora Natus Sum. Nanti akan dibahas bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Oke, Anda yang ingin bergabung boleh di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Sekarang kita dengarkan ya sebenarnya penjelasannya seperti apa sih Ad Maiora Natus Sum ini. Silakan Pak Arfan penjelasannya. Ya, terima kasih banyak Tasya. Kita lihat dari bahasanya dulu ya. Pertama adalah ad maiora. Ya, itu artinya untuk hal-hal yang besar. Ad maiora itu adalah untuk hal-hal yang besar. Jadi supaya gampang kita ingat aja mayor. Mayor kan besar kan gitu ya. Nanti lawannya adalah ad minora. Minor. Kalau minor itu artinya kecil. Karena ada juga orang yang berpikiran, aku ini dilahirkan untuk hal-hal yang kecil, untuk hal-hal yang sepele. Aku ini bukan siapa-siapa. Berarti itu bukan ad maiora namanya, tapi ad minora. Jadi ada mayor, ada minor gitu aja. Kan gampang ya. Ad maiora itu artinya untuk hal-hal yang besar. Natus itu artinya lahir. Dilahirkan atau lahir. Itu kan kayak Natal gitu kan. Natus, Natal itu kan lahir ya. Sum itu artinya aku. Ya. Atau aku ada gitu ya. Jadi aku ada ini, aku dilahirkan ini untuk hal-hal yang besar gitu ya. Nah, ini sebuah mindset yang sangat penting gitu untuk setiap orang. Dan kalau kita sudah punya mindset seperti ini, kita pasti jadi orang yang bahagia dan bermakna. Kenapa begitu? Karena ada banyak orang di dunia ini yang tidak memahami ini, Tasya. Jadi dia kalau tidak memahami ini, apa yang akan terjadi? Ya dia hanya akan melakukan hal-hal semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup gitu. Jadi kalau saya hidup ini ya untuk apa ya? Ya hidup untuk saya sendiri, hidup untuk mencukupi kebutuhan saya. Apa itu kebutuhan saya? Sandang, pangan, papan, kebutuhan yang ada di dalam 4 tembok ini gitu, di dalam lingkungan rumah saya ini 4 tembok ini gitu. Ya, saya akan berusaha untuk mencukupi itu saja gitu. Dan pada akhirnya saya mungkin bisa survive, tapi saya tidak akan pernah bisa bahagia gitu. Karena orang yang bahagia itu hidup memang untuk hal-hal yang besar gitu. Dan memang kita harus tahu gitu. Kenapa sih kita dikirim Tuhan ke dunia ini? Nah, Tuhan itu kan yang maha besar. Tidak mungkin Tuhan menurunkan kita ke dunia ini tanpa sebuah tujuan yang besar gitu. Nah, kita harus memahami apa sih tujuan kita dikirimkan Tuhan ke dunia ini? Apa sih maksudnya gitu? Apa sih yang ingin dicapai oleh Tuhan dengan mengirimkan kita ke dunia? Itu bukan sesuatu yang kebetulan gitu, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja gitu, tapi ada sebuah desain gitu. Ketika Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini ada sebuah desain gitu. Arfan Pradiansyah diturunkan untuk menjadi apa? Apa yang bermanfaat bagi dunia dengan kehadiran si Arfan Pradiansyah ini di dunia? Itu dunia dapat apa sih gitu? Nah, dengan dunia mendapatkan sesuatu dari Arfan Pradiansyah atau dari Tasya Rustama, maka kita akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan gitu. Kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu banyak orang di dunia ini, untuk melayani banyak orang. Kita hidup bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi kita hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Yang 170 cm ini gitu, lebih besar dari diri kita gitu. Nah, itulah yang namanya ad maiora natus sum. Kalau kita menyadari itu, maka kita akan mulai berpikir, apa ya? Gimana ya caranya saya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Itu Tasya. Baik, ini menarik sih Pak Arfan, menurut saya begitu ya. Sebenarnya konteks
besar itu seperti apa sih? Karena begini Pak Arfan, bukankah ketika kita memberikan makna kepada sebuah peran yang kita jalani, itu akan menjadi peran besar untuk kita. Contoh misal ada perempuan-perempuan yang saya mau jadi ibu rumah tangga, saya mau menjadi seorang ibu. Ini kan kalau dilihat dari perspektif yang lain kan seorang ibu gitu. Tapi kan maknanya luar biasa begitu kan. Dia yang membentuk sebuah generasi yang akhirnya bisa berdampak kepada masyarakat. Besar di sini konteksnya seperti apa Pak Arfan? Silakan. Very good. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi lebih besar dari diri kita. Kan seperti itu ya. Ad maiora natus sum. Aku dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Lebih besar dari siapa? Lebih besar dari diriku. Ada banyak sekali orang di dunia ini yang hidupnya ya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja gitu. Hidup hanya untuk dirinya. Sehingga dia tidak bisa lebih besar dari dirinya. Ad maiora natus sum itu memberikan sebuah gambaran kepada kita, mindset kepada kita bahwa kamu harus hidup lebih besar dari dirimu. Kalau kamu cuma cari makan, gimana caranya mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, itu kamu tidak lebih besar dari dirimu gitu. Padahal Tuhan menciptakan kamu, mengirimkan kamu ke dunia ini untuk lebih besar dari dirimu, untuk sebuah maksud yang mulia gitu. Nah, seorang ibu rumah tangga ya tergantung dia melihatnya bagaimana gitu. Kalau ibu rumah tangga ini melihat dirinya hanya semata-mata untuk bertahan hidup, mencukupi kebutuhan makan setiap hari, ya sudah dia tidak akan lebih besar dari dirinya gitu. Tapi kalau dia melihat bahwa peran seorang ibu itu luar biasa gitu. Dia bisa menciptakan generasi yang akan datang, ya, generasi yang bahagia dengan cara apa? Dia melahirkan anak yang sehat, yang cerdas, yang happy. Dia membesarkan anak dengan bahagia, kemudian dia memberikan manfaat kepada dunia dengan melalui anak-anaknya itu. Gitu kan kayak ibu saya kan memberikan manfaat kepada dunia kan. Dengan membuat anaknya jadi motivator. Ya, itu kan berarti saya tidak bisa seperti ini tanpa kontribusi dari ibu saya, kan seperti itu. Jadi kata-kata lebih besar itu adalah lebih besar dari dirimu gitu. Lebih besar dari dirimu. Apa yang kamu perbuat di dunia ini yang lebih besar dari dirimu? Yang lebih besar dari semata-mata kepentinganmu untuk bertahan hidup gitu. Baik. Itu Tasya. Oke, Pak Arfan sebelum kita jeda begitu ya, mungkin saya izin bertanya sebelum kita jeda. Berarti ini kan konteksnya sangat-sangat personal begitu dan ada di benak setiap manusia, mindset setiap orang begitu kan ya, dan rasanya sulit untuk mengintervensi itu. Namun bagaimana menanamkan hal ini begitu ya Pak Arfan kepada mungkin rekan-rekan kita atau mungkin anak-anak kita agar maknanya tuh masuk begitu Pak Arfan, dan ini kan luar biasa powerful di mana ini bisa membuat seseorang tuh lebih merasa berdaya ketika oh ya saya dilahirkan untuk hal-hal besar. Bagaimana caranya Pak Arfan? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami mengundang Anda sekali lagi di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Adalah live chat di sana yang bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami.